Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelumnya saya Cynthia Rizky sebagai presenter ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mempelajari model pembelajaran PJBL. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sekalian apakah sudah pernah mendengar terkait model pembelajaran itu? Nah, bagaimana cara penerapannya? Berikut kita pelajari bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini saya menjelaskan terkait model pembelajaran PJBL. Nah, bahwasanya PJBL ini seperti halnya pembelajaran secara aktif atau active learning. Nah, kaitannya dengan active learning ini yaitu berkesinambungan dengan learning by doing, yang mana doing itu adalah melakukan. Nah, menurut Dewi, menerapkan ini yaitu antara guru dan siswa atau murid ataupun mahasiswa itu belajar secara spontan. Guna guru akan memberikan fasilitas dan siswa akan memberikan atau mengetahui terkait pembelajaran PJBL ini. Nah, setelah menyaksikan video ini, Bapak Ibu sekalian diharapkan yang pertama bisa mengidentifikasi terkait karakteristik model PJBL. Yang kedua, dapat menjelaskan sintak dan urutan-urutan model PJBL ini. Dan yang ketiga, yaitu dapat menerapkan model PJBL dalam proses pembelajaran secara sesungguhnya. Berikut adalah pengertian dari model Project Based Learning. Dan berikut adalah sintak dari model Project Based Learning. Nah, bagaimana penerapan model PJBL ini terkait dalam proses pembelajaran? Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan mengajak kepada Bapak Ibu untuk memperhatikan tayangan program berikut. Nah, dan setelah menyimak terkait tayangan tersebut, baiknya atau diharapkan Bapak Ibu semuanya bisa menjelaskan terkait model PJBL ini, juga terkait relevansi, sintak-sintak, dan metode-metode PJBL yang ada. Nah, serta mampu menerapkan metode PJBL ini dalam proses pembelajaran langsung. Oke, baik, selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Baik, untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang Adobe ya, karena pertemuan kali ini kita dalam perkuliahan multimedia pembelajaran. Jadi untuk kali ini saya akan membahas dasar-dasar flash terlebih dahulu ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya baru kita akan masuk ke misalnya button, viewing, motion clear, atau mungkin yang lain-lain. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Baik, setelah kita berdoa, sebaiknya kita lakukan absensi dulu ya, supaya saya juga mengetahui wajah-wajah rekan-rekan sekalian. Mbak Latifah, hadir Bu. Mbak Amel, ya hadir ya. Mas Sandi, Hadir Bu. hadir. Mbak Retno, hadir Bu. Ya. Masih hadir? Hadir Bu. Hadir. Terakhir ini Mbak Cynthia, hadir Bu semuanya. Baik, karena hari ini adalah pertemuan pertama, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita dan apa yang akan kita lakukan ke depannya pada proses perkuliahan multimedia pembelajaran ini. Nah, untuk pertama kita perlu menyiapkan aplikasi yang bernama Adobe Flash. Di sini saya menggunakan Adobe Flash karena memang menurut saya beberapa laptop itu belum support ya untuk Adobe Animate. Jadi saya rasa memang paling bagus kita menggunakan Adobe Flash saja. Jadi nanti teman-teman install ya
aplikasinya ke dalam laptop masing-masing. Baik Ibu. Oke. Baiklah Bapak Ibu sekalian, telah kita amati pada tahapan pembukaan proses pembelajaran yang mana nantinya dosen akan memberikan beberapa kelompok untuk berdiskusi terkait materi ini multimedia pembelajaran. Berikut cuplikannya. Nah, baik untuk tujuan pembelajaran kita dan apa yang kita lakukan ke depannya, yang pertama kita ini perlu mengetahui apa sih Adobe Flash itu terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita nanti akan mempelajari tentang simbol-simbol button, motion-motion yang ada pada Adobe Flash, dan juga mungkin nanti ke depannya kita akan mempelajari tentang action script. Ini sangat penting ya, karena sebagai calon tenaga instruksional kita perlu mengetahui bagaimana membuat media yang baik untuk peserta belajar kita, agar nanti mereka tidak bosan ya, tidak monoton dengan pembelajaran yang biasa kita lakukan dengan menggunakan misalnya PowerPoint atau mungkin Canva. Nah, untuk itu yang pada pertemuan kita kali ini saya akan menjelaskan singkat apa sih sebenarnya Adobe Flash itu, dan juga nanti saya akan menjelaskan tentang simbol-simbol yang ada pada Adobe Flash. Setelah saya menjelaskan secara singkat, nanti kita akan membagi jadi 3 kelompok ya. Nanti teman-teman ini akan melakukan diskusi mengenai materi kita pada pertemuan kita hari ini, yaitu tentang simbol pada Adobe Flash. Untuk pertama saya akan menjelaskan apa itu Adobe Flash. Nah, Adobe Flash ini nama lamanya ini Macromedia Flash ya. Jadi setelah dibeli oleh perusahaan Adobe, nah makanya dia berubah jadi Adobe Flash. Nama sebenarnya sama hadiah penggunaannya untuk membuat media pembelajaran interaktif. Nah, Adobe Flash ini ada banyak versinya, dan sekarang versinya sudah ada namanya Adobe Animate. Nah, tapi memang ini keterbatasannya di Adobe Animate ini karena dia berat, jadi tidak semua laptop ini support. Izin bertanya Bu. Ya, silakan. Ya, Ibu tadi menjelaskan terkait dasar-dasar Adobe Flash. Yang ingin saya tanyakan, apakah Adobe Flash bisa atau diperuntukkan untuk smartphone atau hanya sebatas untuk desktop atau laptop? Terima kasih atas pertanyaannya ya Mas Syafir. Nah, kalau sebenarnya untuk diinstal di smartphone saya rasa mungkin sudah ada ya aplikasinya di Play Store, tapi memang namanya juga smartphone ya, jadi itu terbatas, apalagi penyimpanannya terbatas. Jadi emang ini Adobe Flash ini memang dikhususkan untuk diinstal di PC atau mungkin di laptop. Seperti itu. Terima kasih Bu. Mohon izin Bu, saya kesulitan untuk menginstal Adobe Flash pada laptop saya. Bagaimana ya Bu untuk prosedurnya? Baik Mbak Amel, nanti untuk video tutorialnya sebenarnya sudah saya punya ya, sudah saya download tadi malam. Jadi nanti saya akan kirimkan ke grup kelas kalian, jadi nanti bisa dipelajari masing-masing. Tapi kalau misalnya ada yang masih ingin ditanyakan, bisa temui saya. Karena teman-teman sekalian sudah menginstal di laptop masing-masing, jadi kita buka aplikasinya ya. Nah, ini berikut tampilan dari aplikasi Adobe Flash. Di sini saya menggunakan Adobe Flash CS3. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya di sebelah kanan. Di sebelah kanan sini, kanan saya. Ini namanya toolbar. Di sini ini bisa kalian gunakan tools-toolsnya untuk membuat motion-motion tweet atau membuat sesuatu yang nantinya akan kalian gunakan dalam pembuatan multimedia interaktif. Nah, di sini di atas ini namanya menu bar. Ini nanti juga ada library, color, dan switch. Di sini juga ada scene. Jadi misalnya kalian nanti akan membuat beberapa scene dalam sebuah multimedia pembelajaran yang akan kalian buat, nanti dia masuknya di sini. Nah, untuk menambahkan scene-nya ada di bawah sini. Jadi kalian bisa lihat ya, teman-teman. Nah, karena tadi saya sudah menjelaskan singkat tentang bagaimana penggunaan Adobe Flash, jadi sekarang kita bagi kelompok ya, karena memang kita harus masuk langsung ke diskusi. Baik Ibu. Santi paham nggak terkait dari penjelasan Cici tadi? Iya nih Mbak, saya nggak paham apa-apa nih. Itu yang mau klik itu gimana ya tadi ya? Bagaimana kalau kita belajar bareng di video tutorial dari Cici? Oh ada ya video? Ya. Oh oke.
kelompok 2 modul yang diberikan sama Bu Suci terkait tentang batin kan ya? Nah, sebelum kita buat rancangan di Adobe-nya itu baiknya kita buka modulnya, terus nanti apa saja yang perlu kita Tifa, kok saya masih bingung ya sama aplikasinya. Soalnya saya belum pernah menggunakan ini sih kalau pengalaman saya, kalau saya ini pakainya Adobe Voice dengan CS6. Sebentar, kita buka ya Mbak. Sebentar, agak lagi. Oke, kalau biasanya saya pakai Action Script 2 nih. Nah, kalau di sini tuh kayaknya kita tampilannya beda ya dari yang tadi. Kalau tadi itu ada scene-nya tuh di bagian sini, terus ini masih agak sama sih, tapi ini juga bisa kita apa namanya custom gitu. Karena kita sudah melakukan diskusi, jadi nanti kita masing-masing kelompok akan mempresentasikan ya apa hasil diskusinya dan juga praktik yang telah dilakukan. Jadi nanti kita lakukan pada kelompok 1 tentang movie clip, kelompok 2 tentang button, dan kelompok 3 tentang grafik. Di sini kami dari kelompok 1, saya sendiri Nurul dan juga ada Mas Adi akan mempresentasikan hasil diskusi kami berkaitan dengan movie clip. Baik, karena tadi kelompok 1 sudah menjelaskan, selanjutnya kita ke kelompok 2 yaitu dari Mbak Cynthia dan Mas Syafir. Oke, baik teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 2, saya sendiri Cynthia dan dengan Mas Syafir akan menampilkan hasil dari apa yang sudah kita praktekkan tadi terkait tadi modul 2, kita membahas tentang button. Nah, berikut gambaran seperti apa button itu dan inilah hasil yang sudah kita buat. Karena tadi sudah ada 2 kelompok, berarti sisa kelompok terakhir. Dan memang tadi ya 2 kelompok tadi itu tampilannya sudah bagus-bagus, sudah menurut saya sudah sangat menarik. Selanjutnya saya harap kelompok 3 juga jadi yang lebih baik ya. Silakan kepada Mbak Diva dan Mbak Amen. Perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 3, saya Diva dan rekan saya ada Mbak Amet. Kami dari kelompok 3 ini menjelaskan tentang materinya grafik ya, bagian grafik. Itu tadi ya presentasi dari teman-teman kita semua, dari kelompok 1 tentang movie clip, kelompok 2 tentang button, dan juga kelompok 3 tentang grafik. Dan saya rasa semuanya sudah jago ya, semua sudah bagus. Dan untuk pertemuan kita akhiri karena memang waktu sudah menunjukkan pukul 10:30 dan memang kita mengakhiri materi kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang action script. Jadi kalau memang tadi teman-teman sudah tahu, ya nggak apa-apa, kita belajar lagi yang action script lain, misalnya seperti membuat game. Karena tadi memang tidak semua ya punya game di medianya, jadi kita coba aja untuk minggu depan. Dan
Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Sebelum kita mengakhiri, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa tidak dibatasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, telah selesai dalam proses pembelajaran PJBL ini. Dalam pembelajaran materi multimedia pembelajaran menerapkan model PJBL ini. Nah, semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat dan berguna. Saya Cynthia Rizky sebagai presenter, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Baik pemirsa, itu dia tadi telah kita saksikan proses pembelajaran dengan model Project Based Learning. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa model Project Based Learning ini adalah sebuah model yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik akan mengerjakan sebuah proyek bersama tim. Maka dari itu, dengan penerapan model Project Based Learning ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga kemampuan berkolaborasi antar siswa. Dan juga dengan penerapan model Project Based Learning ini akan membantu peserta didik mempersiapkan pada kegiatan pekerjaan di masa yang akan datang. Pesan moral yang dapat kita petik dengan proses pembelajaran menggunakan model Project Based Learning adalah dalam proses pembelajaran tersebut kita sebaiknya terlibat secara langsung dan aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Model Project Based Learning ini mengajarkan kita bahwa dalam belajar kita harus aktif dan mengutamakan kolaborasi tim, bekerja sama, kemudian juga berpikir kritis untuk menghasilkan sebuah produk. Dan penggunaan model Project Based Learning ini dapat mengasah kemampuan kita untuk nantinya lebih siap dalam menghadapi pekerjaan di masa yang akan datang.